بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على محمد.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa di rumah, senang sekali saya Ical kembali hadir dalam program Ustadz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk. Saya sakit, ambil nafas. Lumayan ibu bukan banyak-banyak yang kuliah. Tapi alhamdulillah, masya Allah ya. Pemirsa di rumah yang pastinya untuk hari ini kita kembali bersama Majelis Taklim. Nah ini sudah bersama kita ada ibu ketua, tapi pastinya pemirsa di rumah penasaran. Ini ibu-ibu dari mana? Ya, kita perkenalkan dulu. Ini ibu-ibu dari Majelis Taklim mana, Bu? Pelan-pelan. Ya, Asmaul Husna. Alami. Makasih. Oke, pelan-pelan ya, oke. Semangatnya sudah bagus. Pelan-pelan jangan terlalu emosi. Oke. Masih bersama Ibu Majelis Taklim dari Nah, masya Allah, Bu. Tadi salawat apa? Ada dari Badar, salawat apa, Bu? Jibril, bukan Badar, Sudah Jibril lah, salawat apa lagi? Ya Nabi, nanti di akhir ya. Oke. Nah, kita akan berkenalan langsung dengan Ibu Ketua. Assalamualaikum Ibu Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia suara Ibu Ketua kan? Keren. Salam. Benar siapa salah, Bu Ketua boleh perkenalkan nama, terus jabatannya sebagai apa di? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Husna Alimuddin. Di sini di Masjid sebagai Ketua Majelis Taklim Asmaul Husna Al Amira Makassar. Oh, Al Amira Makassar. Tepuk tangan dulu dong, ibu-ibu. Nah, pasti pemirsa di rumah pasti penasaran apa sih kegiatan-kegiatannya dari Majelis Taklim Asmaul Husna ini. Nah, Ibu Ketua kira-kira apakah kegiatan-kegiatan tiap bulan rutin ada? Ya, kegiatan kita di sini rutin pengajian. Pengajian bulanan. Iya, bulanan. Oh, bulanan setiap bulan pengajian. Pengajian setiap bulan pengajian minggu kedua. Minggu kedua. Iya. Semua hadir. Ya namanya ibu-ibu. Iya, tidak semuanya hadir karena biasa ada halangan. Apalagi kami sih banyak pegawai, banyak guru. Iya. Jadi tidak semuanya hadir. Oh, masya Allah. Jadi setiap bulan itu rutin, misalnya ada pengajian tiap bulan. Iya. Arisan? Disertai dengan arisan. Oh, ada yang sudah naik, Bu? Jangan kisahnya ini semua mi. Oh, saya kira sudah ada yang terakhir ini. Lanjut lagi nanti ya. Nah, selain pengajian apa lagi, Ibu Ketua? Hanya itu saja, Pak. Kami tidak ada kegiatan lain selain pengajian untuk sementara karena kami ini di Majelis Taklim di sini baru 4 bulan. Oh, baru 4 bulan. Iya. Tapi luar biasa, banyak sekali luar biasa. Alhamdulillah. 4 bulan dengan sebenarnya 100 orang ini, Pak. Tapi ini mungkin ada banyak halangan. Maka hari ini saya sudah hitung kurang lebih 70 orang. Tapi 100 orang untuk anggota 100 orang. 100 orang pengurusnya. Dalam rangka 4 bulan ini. Dalam rangka 4 bulan ini, iya. Untuk sementara seperti ini hanya sekitar 70. Alhamdulillah bulan kemarin itu kami dapat rihlah dari Majelis Taklim PC Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi bulan lalu itu kami di sini ada kurang lebih 150 orang. Masya Allah, keren loh ini Asmaul Husna. Pasti baru 4 bulan bisa mengumpulkan begitu anggota, banyak sekali. Ada yang masih 18 tahun. 23, ini yang baru 67. Nah, maaf ya. Nah, semua 18 tahun di sini. Insyaallah. Bu. Tapi kedepannya barangkali Ibu Ketua, adakah lagi mungkin kegiatan selain pengajian, arisan, mungkinkah belajar mengaji ada? Insya Allah kami akan programkan nanti seperti itu, Pak. Untuk sementara kan kami belum dilantik sebagai pengurus, maka kami untuk sementara belum mengadakan seperti itu. Tapi insya Allah program itu kami akan adakan seperti itu. Amin. Tepuk tangan dulu buat Ibu Ketua. Bu.
Nanti kita lanjut lagi Bu Ketua ya. Serta pemirsa di rumah, sebelum kita lanjut tausiah dari Pak Ustadz, ada yang tahu temanya Bu? Ada yang tahu temanya untuk hari ini ada? Belum? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu kita kasih 2 juta. Nah, ibu ini belum bisa tanya Pak Ustadz. Kalau ibu tahu pasti ibu Sandro. Atau dulu ya. Bu Di. Nah Bu. 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 Ibu. Oke. Biar mengantuk ibu kamu gitu. Nah sebelum kita lanjut tausiah Pak Ustadz, saya ingatkan kembali pemirsa di rumah, jangan lupa ibu-ibu ya untuk kunjungi website dari Sarung Gajah Duduk. Di Bu. Web. Ya. Di www. Tahu aja W? Apa bedeng? www. Gajah Duduk dot. 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 Begitu. Ya, atau ibu bisa follow Instagram dan Facebooknya di @gajahduduk_i. Ya. Ayo, luar biasa. Tepuk tangan buat semuanya. Masya Allah. Karena yang pasti sarung Gajah Duduk ibu bukan cuma sarung jual ibu Di, tapi ada tomi mukena, ada tomi pasmina, ada tomi jilbab, ada semua mi. Ada mi sarung, ada mi gamis, ada mi kurta, pokoknya ada semua. Jadi ibu kalau mau kita tahu produk terbaru dari sarung Gajah Duduk, bisa follow Instagram dan Face. Ya, di @gajahduduk_id. Bu Di. Bu. Bu. Nah, langsung saja mungkin pemirsa di rumah penasaran untuk hari ini temanya apa Pak Ustadz? Nah, insya Allah tema kita pada hari ini adalah 4 perkara yang seharusnya dilakukan seorang muslim. Dipanjang-panjangnya. Apa temanya Bu? Tapi bagus saja itu hanya di belakang ibu kata mungkin tidak apa kira 4 perkara ini ya di belakang. Tak kalah dia nih. Nah, 4 perkara betul yang harus dilakukan seorang Tafadhol silakan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat? Anak-anak sehat? Alhamdulillah. Mereka ini sehat? Apa makan lagi Bu? Susah nama mau kalau singgung-singgung kira gini nih. Tanggal 1 ya tahu. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqna bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bu, sekarang kita berada di Masjid Terapung Makassar. Betul Ustaz. Di Majelis Taklim Asmaul Husna. Kata Ibu Ketua tadi kurang lebih 100 orang anggotanya. Cocok mi Asmaul Husna kan 99, disempurnakan jadi 1 menjadi 100. Masya Allah, inilah Majelis Taklim paling sempurna. Masya Allah. Tapi kita di Masjid Terapung Ustaz. Ya, kita di Masjid Terapung sekarang. Terompang ambil. Iya. Intinya tadi waktu baca sholawat itu kurasa hampir terbang masjid. Iya. Tidak terapung, hampir terbang. Tapi keren-keren suaranya. Keren-keren, Masya Allah, luar biasa. Karena memang aslinya pas salawat di sini. Salawat betul. Kita bersama presenter kita yang andalannya Fajar TV, Bang Ican. Bang, sehat Bang? Alhamdulillah. 2 juta Pak Ustaz. Sebentar saya kirim ke nomor rekening Budi. Aman Ya. berarti. Timbangan sehat Pak? Agak naik ini Budi. Bu, Ibu,
jangkit cala-cala orang gemuk. Nah. Karena orang yang gemuk itu yang paling pertama masuk ke dalam surga. Amin. Mau kita dengar di hadisnya? Duduk. Ih, keren ibu ini. Keren ibu. Keren. Jadi temanku ada 11-12. Pas kita bilang saja orang gemuk pertama surga. Ibu. Amin. Keren loh ibu ya. Keren ibu ya. Sama yang Mau dengar hadisnya? Ya. Mau dengar hadisnya? Kata Nabi SAW, orang yang paling pertama masuk ke dalam surga adalah athqalu mizanuh, yang paling berat timbangannya. So, alhamdulillah bu nih. Iya. Jam makin lanjukin ah. Tersinggung goreng ibu di belakang kalau dilanjukin lagi. Jadi berat timbangannya maksudnya. Timbang amalnya jam makin lanjukin. Sampai kita di situ. Yang berat timbangannya saja putus. Iya. Jadi tema kita pada hari ini adalah 4 perkara yang seharusnya dilakukan oleh seorang Ibu, kita ini seorang muslim. Apa sih yang harus kita lakukan sebenarnya dalam waktu kita 24 jam ini? Maka Al-Imam Az-Zarnuji di dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim menjelaskan kepada kita, fayambagi likulli muslim ayyashtaghila fi jami'i awqatihi bi dzikrillahi ta'ala wat tadarru' wa qiraatil Qur'an was shadaqat dafi'atul bala. Hanya 4 perkara saja yang seharusnya seorang muslim itu lakukan dalam waktunya 24 jam. Yang pertama, Sama begini saja. Iya. Sorry. Yang pertama. Coba tangannya semua ibu. Yang pertama adalah seharusnya seorang muslim itu menyibukkan waktunya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak berzikir, perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itulah kewajiban kita. Ya, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bahaim, hewan ternak itu nyawanya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala in taraka dzikra, kalau mereka meninggalkan zikir. Sapi, unta, kambing, ketika mereka semua meninggalkan zikir, maka dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita seorang muslim sejatinya memperbanyak waktu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia adalah perintah Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang banyak. Suruh kita banyak berzikir, Pak. Betul, Ustaz. Iya. Jadi berzikir, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pas baca subhanallah, ide sedikit lagi datang pettagiku. Saya baca Ustaz, tapi tanggal 1 ini tuh mereka tongi pas tanggal-tanggal itu udah dapat tagi ya. Iya, biasa itu tanggal 1 datang 4 tagi ya. Datang ibu dia. Pintar dong itu 4 tagi. Nah, tahu kita lagi bilang ibu-ibu ini adalah pegawai. Tebal-tebal kira-kira. Begitu dia jalan ke ATM, apa zikirnya? Bukan alhamdulillah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa Bu istighfar? Kita bilang, kalau ku tarik ini langsung ludes. Langsung habis katanya. Tapi Bu, ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diturunkan sakinah ke dalam hati kita. Diturunkan ketenangan. Kayak sekarang kita ini lagi dikena angin sepoi-sepoi. Iya. Tenang sekali perasaan. Bahkan ada ibu-ibu tak begini, sakit tenannya itu. Iya, sakit tenannya. Jauh-jauh sedikit dari tembok, gapa kata butuh kita. Ini ibu saya yang dulu dari tembok tadi. Iya. Dan itu melayang. Iya. Ternyata dia, ya, karena kebetulan dia bahas tentang bab fana dalam ilmu tasawuf. Dia fana bersama Allah. Ini disangka, wih, ibu-ibu di majelis taklim fana. Ternyata di kok bikin roy. Bukan fana tidur. Kalau orang fana lillah, karena dia fana atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, hilang, dia tidak rasakan dirinya. Ini tidak, dia tidak merasakan dirinya gara-gara tidur. Tak butuh di belakang teman. Baru astagfirullahalazim. Nah bilang, cepat ceramah Pak Ustaz. Bukan cepat ceramah Pak Ustaz, atin roh ibu.
Tapi di situ tidak ada budi. Tidak, ya. Sini luar biasa. Semua bagus semua matanya lagi Ustaz. Jadi sekarang saya punya fashion dengan ibu-ibu serasi. Iya. Apalagi saya pakai sarung gajah. Gajah dulu, cantik betul. Cantik. Oh iya betul. sama puasa birunya sama. Kita biru-biru. Jadi sebentar jangki lupa suami kita semua kalau pulang ki suruh pakai sarung gajah dulu. Tapi kalau di rumah jangki suruh pakai sarung bahaya. Di masjid ya. Kalau pakai sarung-sarung bapak di rumah ada balas ibu-ibu kan. Jadi dan dahsyatnya lagi orang yang banyak berzikir itu kata Allah Subhanahu wa taala wala dzikrullahi akbar. Berzikir kepada Allah itu pahalanya yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita berzikir tidak perlu pakai wudu. Kalau kita berzikir tidak perlu pakai pakaian bagus. Dimanapun, kapanpun, apapun kegiatan kita bisa gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bisa sambil nonton, ya, bisa sambil baring-baring. Kalau sholat kan tidak bisa. Kalau sholat mesti ada wudunya, mesti menghadap kiblat, harus bersih, ya, harus bersih dan segala. Kalau berzikir tidak. Berzikir itu adalah kesempatan orang untuk tarakki ilallah, naik tingkat. Naik tingkatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling banyak zikirnya, itulah yang paling dekat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah at-tadarru'. Hendaknya seorang muslim itu tunduk patuh dalam seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Disuruh salat dia salat, disuruh baca Quran dia baca Quran. Tapi banyak biasa ibu-ibu ketika baca Quran, waktu nak baca WA, baca status, baca Facebook, TikTok, nonton drama YouTube, Korea. Tidak ada itu buram-buram kelihatannya. Begitu baca Quran baru setengah halaman bilang, kenapa goyang-goyang tulisan ini? Masa begitu Bu ya? Tidak di sini masya Allah luar biasa. Dari sini, kasar di sini. Dari sini, tidak salah lagi. Ya. Baru 2 halaman nak baca, nak bilang, tidak bisa misalnya kuliah kalau Al-Quran begini. Tapi kan apalagi faktor umur Ustaz, bisa begitu ya. Tidak mentung alasan mentung. Ya. Kalau kita disuruh memperbanyak bersedekah, perbanyak bersedekah. Yeah. Kalau kita disuruh memperbanyak berbuat baik sama Allah, perbanyak berbuat baik. Intinya Bu, kalau Allah yang perintah pasti ada kebaikan di dalamnya. Begitu juga larangan. Kalau Allah yang larang pasti ada keburukan di dalamnya. Itu namanya at-tadarru. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kita kerjakan. Disuruh sholat kita sholat, jangan kutu-kutu sholat Bu. Ya, ini ibu-ibu biasa malas-malas sholat. Azannya di masjid, Allahu Akbar, sebentar pindah, masih lama aja. Kenapa kita apa Bu? Tersinggung kayaknya pula aku. Ada banyak begitu Ustaz. Ada tonji perempuan di rumahku Bu. Kuliah gitu di begini. Ternyata kalau perempuan, apalagi kalau ada anak kecilnya, anak bayinya, udah sendiri kapan bisa itu absen sholat, absen tongi sholat. Ya. Oh iya betul. Makanya itu hikmatut tasyri'nya ada haid, ada nifas, itu karena Allah tahu pasti perempuan itu al-kutu'u wal malasu. Iya, bayangkan kalau tidak ada nifas Bu, kira-kira at-tarin ditomaki. Ya, masuk waktu sholat disuruh kisah pergi sholat. Makanya itulah datangnya hikmat tasyri', hikmah disyariatkannya segala sesuatu supaya kita tadarru', tunduk patuh kepada Allah, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita kembalikan ke Bang Ical. Masya Allah Bu. Wal kutu wal ma. Nah, apalagi kalau itu. Kalau temanya apa Bu? Masih hafal, Masya Allah. Bu, pemirsa di rumah, mau lanjut lagi? Mau lanjut? Mau lanjut lagi? Kita iklan dulu. Jadi pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di program Ustaz Khalil bersama Sarung Gajah Duduk. Masya Allah.
Pemirsa di rumah, kembali lagi di program Ustadz bersama Sarung Gajah Duduk. Dan alhamdulillah kita masih bersama Ibu Ketua dan Ibu Majelis Taklim. Masya Allah. Iya, Makassar, Masya Allah. Nah, kita mau bincang-bincang lagi dengan Ibu Ketua, pemirsa di rumah. Bu Ketua, kedepannya kira-kira apa saja program-program kedepannya dari Majelis Taklim Asmaul Husna ini? Program kedepannya adakah mungkin tambahan-tambahan selain pengajian atau mungkin diantaranya nanti ada apa pemandian jenazah ya juga bisa aja nanti kedepannya apa nih pikir Bu? Insya Allah tadi saya sudah mengatakan bahwa program kerja ke depan itu nanti akan ada tasim, terus itu tadi penyelenggaraan jenazah. Ya, penyelenggaraan Insya Allah jenazah. kita akan melanjutkan seperti itu program kerjanya nanti seperti itu. Betul. Karena saya lihat ini Ibu Ketua banyak sekali nih talent-talent yang luar biasa. Apalagi penyelenggaraan jenazah ini banyak sekali ya menyukai. Masih banyak yang bisa gitu ya tadi. Oh ya. Gimana camat? Enggak maksudnya jarang-jarang loh Bu ya. Sekarang itu kalau orang meninggal mohon maaf ya banyak sekali Bu Ketua. Kan kalau ibu-ibu perempuan beda lagi kan yang meninggal kan harus perempuan juga. Itu jarang sekarang apa Ustaz? Malah ngasih beda. Tidak deh. Itu kan jarang sekarang. Jadi mudah-mudahan nanti ya Asmaul Husna ini banyak yang bisa jadi penerus ya Bu ya. Amin. Nah, kayak memang kita ini salam jenazah semua Pak Ustaz, tapi insyaallah yang memandikan siapa dulu? Lama-lama itu yang meninggal, lama itu meninggal orang yang mandi jenazah saya. Tapi Bu Ketua sekarang kan 70. Kedepannya apakah nanti Majelis Taklim ini akan bertambah banyak atau gimana Bu Ketua? Insya Allah akan bertambah banyak Pak. Memang sudah ada beberapa sebenarnya yang banyak mendaftar tapi sementara kami membatasi karena sudah lebih 100. Jadi kami batasi. Kami sudah buka memang list untuk yang masuk pengurus ternyata sudah hampir lebih 150 jadi kami membatasi. Ada pembatasan. Iya kami batasi terlalu banyak soalnya masjidnya tidak seperti. Betul ya. Jadi pembatasan untuk tapi kira-kira ini Bu Ketua. Kan ini Asmaul Husna hampir adakah kewajiban yang mungkin mereka harus lakukan tiap bulan atau apa? Mungkin kewajiban membayar apa begitu? Tidak ada Pak. Sebenarnya kami hanya kalau kita pengajian itu ya hanya risan itu di situ hanya kami minta ya hanya impak sedekahnya seberapa saja. Oh gitu. Ya. Alhamdulillah keren ya. Iya. Begitu Ibu Ketua. Iya. Nah, kalau dari kalangan dari Ibu Majelis Taklim sendiri, ini semua ada yang dari ibu rumah tangga atau dari PNS atau adakah dari guru? Ini dari mana semua ini? Iya, seperti itu Pak. Di sini ada dari PNS, ada guru dan ibu rumah tangga. Luar biasa. Masih mau bermajelis meskipun dalam keadaan sibuk. Benar, itu penting Ustadz ya. Iya. Harus seperti itu betul ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita doakan Ibu Ketua Asmaul Husna Majelis Taklim ini Al-Amira makin besar. Amin. Tapi buka peluang juga untuk daerah-daerah yang mau bergabung boleh? Boleh. Boleh. Tuh, tepuk tangan dulu sekali buat Asmaul Husna. Bu. Ibu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau tanya temanya tadi apa? Yang pertama, kedua, Ibu 2 juta rupiah dari suaminya, dari suami atau mau? Bu, Ibu, Bu. Sebelum kita lanjut siapa Ustadz, saya ingatkan ke Ibu ini, kenapa sarung gajah duduk disebut legenda? Ada yang tahu? Ya, betul sudah lama. Lama ya pasti ini kan legenda itu. Karena tahun pembuatan dari sarung gajah duduk dimulai tahun 1970. Semua. 7. Ya, yang pastinya lagi ibu-ibu pabriknya ini sarung gajah duduk masih ada di Indonesia.
Satu-satunya ya, yang masih ada di Indonesia itu daerah Pekalongan daerah Jawa apa? Coba sini. Jawab apa, Bu? Ibu? Jangan tangguh-tangguh. Nggak boleh tangguh malu lagi. Jawab apa? Di belakang? Jawa? Betul, Jawa Tengah ya. Jadi Pekalongan Jawa Tengah. Jadi kalau ibu-ibu Asmaul Husna, Mas Ta'lim Alamira mau ke sana ke pabrik boleh. Ya, nanti bilang saja pernah syuting di Fajar TV, nanti harga pabrik diskon 50% lagi. Ibu Dik, Bu, mau ke sana? Ikut juga. Iya boleh, nanti naik kapal ke sana boleh. Iya boleh, nanti kompak-kompak ya. Oke Bu, Bu, langsung untuk ibu ambil booking kapal laut Mentung. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Tanya pemirsa di rumah dengan tema masyarakat apa adalah selesaikan. Baik. Bu, nah, kalau mau ke Pekalongan itu kapal pini sekali bawa ke sana, bawa lari. Tidak sampai. Ya, sekarang kita lanjut yang ketiga yang harus dilakukan oleh seorang muslim dalam waktunya 24 jam. Ya, yang ketiga adalah qiraatul Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa sih kita harus memperbanyak membaca Al-Quran? Karena Al-Quran itu dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu buku pedoman kita. Ya, kalau kita beli kulkas baru, mobil baru, motor baru, istri baru, salah. Ya, suami baru. Kalau kita beli barang-barang baru itu ada buku panduannya kan, supaya tidak salah pakai. Begitu juga Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran untuk pedoman hidup kita. Berapa tahun kita hidup telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pedomannya ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu selain bacaan, dia juga mesti kita tadabburi, kita pahami. Al-Quran huwa nurul mubin. Al-Quran itu cahaya yang nyata. Siapapun yang dekat dengan Al-Quran pasti dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya yang sempurna di dunia maupun di akhirat. Iya, makanya perbanyak baca Quran Bu ya. Program kita nanti di sini kata Ibu Ketua tahsin, jangkit malas-malas. Ya, benar Ustaz ya. Apalagi suka bolos. Nah bilang ada acaraku padahal di rumah aja tantran aku al-kutu wal malasu. Kenapa ibu-ibu? Ya. Kalau ada latihan belajar Al-Quran jangkit malu-malu bilang tejak nak kesenap maca salah itu nampak kena ya anu. Iya, biasa begitu kan. Kan ada ibu-ibu biasa, enggak ada jadi sini, aman di sini. Ada ibu di luar di semasa jalan. Ya. Biasa itu kalau yang di sini membaca, yang di sini menegur. Setelah yang di sini membaca, di sini saya menegur. Sebentar di luar asiba aja si bombe ki. Baji ngaji lewat temu. Jangan Ibu, kita kalau kita datang di sini keluarkan semua dulu itu saya ini istri pejabat, tinggalkan dulu di luar. Kita mau datang di sini menjadi murid, jadi santri. Jadi kalau salah orang jam aku kasih sembunyi kasih begini, baru ketawa ki. Jangan kasih lagi orang. Ya, dan begitu salah Yasin wal Qur'anil mubin langsung makal. Wal Qur'anil Hakim. Karena kajam aku kudong tidak kupakai kacamataku. Jadi tidak kulihat baik padahal salah jom. Itu. Makanya ketika kita membaca Al-Qur'an, dia adalah zikrul hakim, sebutan-sebutan yang bijaksana. Jadi orang yang selalu membaca Al-Qur'an, insya Allah itu kata-katanya itu bijaksana, tidak selalu sakiti orang, ya. Betul. Tidak selalu kata-katai orang. Orang yang selalu kata-katai orang, ya, sakiti orang, lisannya selalu menyakiti orang, berarti kurang membaca Al-Qur'an. Penghafal Quran itu berarti dia belum mengamalkan Al-Qur'an.
Betul. Pasti bagus kata-katanya itu orang yang banyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran akan wujud di dalam kehidupannya sehari-hari. Makanya, dan dia itu adalah siratul mustaqim. Al-Quran itu adalah jalan yang lurus. Siapapun yang berpegang teguh ke dalam daripada Al-Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengannya, lan tadillu min ba'di abada. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran wa itrati ali baiti. Di riwayat yang lain, Al-Quran wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan untuk kita, supaya kita tidak tersesat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Paham, Bu? Yang ketiga, mesti memperbanyak membaca Al-Quran. Yang terakhir, yang keempat, seorang muslim harus lakukan adalah as-sadaqat dafi'atul bala. Memperbanyak bersedekah, karena dengan bersedekah bala bencana yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tertahan. As-sadaqat tadfi'u ghadabul jabbar. Sedekah itu bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu hebat. Apalagi bersedekah kepada ustaz sama host. Ya. Aku tadi ibu menangis gitu, ibu kodon. Ibu bilang tak dodok ya, tak menangis. Kedua itu memang istilah kan. Nah kayak ini. Ya. Jadi perbanyak sedekah, terutama yang suka perjalanan jauh. Nah, betul. Aku ini jam kurang suruh berhenti. Tapi memang Ustaz kadang-kadang begitu ya, Ustaz ya. Kadang-kadang kadang-kadang ibu-ibu yang maksudnya kalau mau belajar mengaji memang kalau bisa mungkin memang kadang-kadang harus mengajar. Pas sebenarnya datang hadir untuk jadi murid. Iya, jadi nanti kalau mau ibu ada yang pintar, jam kita boleh ajar kerek karena sama-sama kita belajar. Budi? Iya. Betul. Keren nih ibu di sebelah sana kan. Jadi yang situ ada kita bu yang keluar dari ada kuning-kuning di sini, di tangan juga kuning. Apa sedekah dari ibu semua? Boleh, alhamdulillah. Jadi ketika kita selalu melakukan perjalanan jauh, itu kan biasa tidak ditahu bahaya ya, Bu. Betul, nah, sebelum ki berangkat kalau bisa sedekah ki dulu. Masuk di celeng akah. Iya. Itu niat supaya mudah-mudahan di perjalanan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Alhamdulillah, Bu, selama saya amalkan itu dan selama saya punya kendaraan sendiri, tidak pernah saya kecelakaan. Alhamdulillah. Setiap saya mau pergi, sedekah dulu. Di store gitu. Ya, Ibu ada yang rumahnya jauh-jauh dari Maros sini atau gua minimal? Ada di gua? Nah, nah kalau memang jauh di gua, store di saya dulu sebagian. Iya. Dia. Ya. Jadi sedekah itu tidak mesti banyak. Ya. Tidak mesti banyak, yang penting kita bisa konsisten. Oh ya, benar. Ya, istiqomah kan? Jadi khairul amal adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah yang istiqomah walaupun sedikit. Iya, betul. Sehingga di Indomaret ada tukang parkir kasih mi. Iya. Masa tidak mau dikasih 2.000 daripada lainnya ke motor tak? Betul. Yang mana kita pilih? Tapi ada juga memang tukang parkir Pak oleh balik sih. Masuk kit tidak ada. Begitu keluar kit muncul kit. Nak kena alim. Kasih je tapi marah-marah. Sama tuanya sebentar sama saja contoh ya. Bersedekah Bu ya. Kan ini bergabung dengan Asmaul Husna. Pulang ki host, ustaz kru dapat kue. Iya. Sedekah juga betul. Dia ikhlasnya Ibu. Iya Bu. Bisa dibawa pulang. Yang di belakang tidak mau. Bisa. Oh bisa aja. Satu bawa sarak. Iya. Karena sedekah ini Bu, amalan yang paling dinanti-nanti, yang paling diharapkan orang yang sudah meninggal dunia, terutama yang diamanahkan kekayaan, dikasih harta. Apa yang mereka katakan? Laula akhartani ila ajalin qarib
fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, seandainya kau izinkan saya hidup sebentar saja, saya akan bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Bayangkan itu. Jadi jangkik di sini ada yang pelit, asekeu, wal pelitu, wal balalau. Ya, paham Bu? Paham. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang pelit, sebab dengan bersedekah ini akan mempermudah urusan kita, dan insya Allah siapa yang memperbanyak bersedekah, insya Allah seluruh hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemana-mana, kita kembalikan ke Bang Ijar. Bu, Masya Allah, bersedekah. Ada yang 50.000 tidak dipakai. Nah, pakai semua. Bilang aja, balik. Bilang, Ustaz, kok 2.000 gue minta gini, ada semua. Ada 2.000 tidak dipakai? Nah, apa aja? Limpu. Nah, doca. Doca. Oke. Bu. Ibu. Bu. Siapkan kit 2 yang bertanya. Dek, nanti kita kasih hadiah dari sarung gajah dulu. Oke, Bu? Tapi yang lupa jangan keluar dari temanya. Nah, pemirsa di rumah, kita mau iklan dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk. Pemirsa di rumah, kembali lagi di program Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk. Dan alhamdulillah kita masih bersama Ibu Ketua dan ibu-ibu dari Majelis Taklim. Masih semangat Pak Ustaz, luar biasanya ibu-ibu. Ini warna jilbabnya boleh tahu biru apa? Turki. Hah? Biru Turki. Pusing kok sekarang warna-warnai ya. Di biru Turki seng, ada namanya hijau-hijau tai kuda, ada hijau telur asin, ada burgundi, warna pink juga dong. Ada peach. Oh, ndak ada merah kuning hijau dan yang biru, ndak ada Ibu di. Ini biru Turki sih, keren. Bu. Waktunya ibu-ibu yang mau bertanya, kita kasih kesempatan untuk 2 orang bertanya, kita kasih hadiah dari Sarung Gajah Duduk. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan ibu-ibu pemirsa di rumah, Bu, nanti kalau beli ke Sarung Gajah Duduk yang begini Bu, yang ada tulisan apanya Bu? Yang ada tulisan apanya Bu? Iya, bukan Gajah Duduk, yang ada tulisan Arabnya. Iya, kalau Gajah Duduk dari dulu ada Yang ada tulisan apanya Bu? Di bawahnya Gajah Duduk ada tulisan apa? Arab. Karena yang pakai Pak Ustaz dan pakai host semua otentik. Jadi kayak begini hasilnya Bu ya. Nah, mau semua dapat Bu? Beli ki. Ada yang mau gorak. Yang ada tulisan apanya Bu? Bu, yang ada tulisan Arabnya. Nah, saya berdiri, aduh kurangnya ayah sakit. Nah, kita kasih kesempatan ibu yang bertanya, 2 penanya, nanti kita kasih hadiah dari Sarung Gajah Duduk. Boleh angkat tangan yang pertama siapa? Yang di belakang boleh, yang belakang dulu. Belakang sekali. Di sana, di kanan toilet kah? Sini dong. Iya. Bisa ya? Bisa Bu? Bisa. Bisa Bu? Bisa. Iya. Bisa ya Bu ya? Bisa. Oh ya. Ya. Di sini Bu ya? Ya. Ya. Sini lagi sedikit. Ya. Sini. Ya. Oke. Bisa Ibu perkenalkan nama? Tinggal di mana? Majelis taklimnya? Berapa anaknya? Berapa suaminya? Jabatannya, silakan jabatannya. Mau sedikit lagi? Iya. Lambaikan tangan Bu kalau tidak mampu.
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma. Iya. Saya tinggal di Jalan Lamuru. Jauh di sini? Tidak, kalau jalan kaki jauh, Pak. Jauh. Ini lucu nih, ibu lucu ya. Lucu, betul-betul dulu ibu. Tapi panggilannya Rahma. Rahma. Pakai dokter enggak? Tidak. SPD Rahma SPD. Anak ada? Anak-anaknya orang. Oh, anaknya orang. Ini juga anak-anak semua. Tinggal di Lamuru. Suami ada? Suami belum ada. Belum ada. Alhamdulillah. Satu jodoh. Amin. Cik ibu amin lah. Amin juga amin. Nah, ibu mau bertanya Pak Ustaz, ketua atau host yang masih jomblo juga? Sayang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yeah. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya terkait tadi mengenai kewajiban yang seharusnya yang dilakukan yang pertama kali. Kita kamera ya. Mengenai zikir kepada Allah. Benar. Tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa yang sebaik-baiknya itu adalah yang banyak zikir. Pertanyaan saya, zikirnya ini Ustadz, apakah harus dalam bentuk lafaz? Apakah harus dilafazkan? Karena kami guru Pak Ustadz, dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore kami sibuk dengan anaknya orang. Betul. Jadi kalau misalnya mesti dilafazkan, kami kasihan dong kami yang tidak sempat melafazkan zikir. Iya betul Bu. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar ada kamera. Iya sini. Ya. Kami pada makna. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Dapat hadiah sarung dari Pak Ustadz. Tepuk tangan dulu. Tapi Pak Ustadz tidak terima kasih. Yang bawa ke sarung tidak. Pak terima kasih. Lalu Mi, yang bawa ke sarung saya. Pak Ustadz tahu sih. Keren, makasih Bu. Ya. Makasih Pak Ustadz. Ini baca. Tapi tidak apa-apa Bu, keren ya Bu, makasih ya Bu ya. Lu sebentar dulu buat Ibu Rahma. Oke, pertanyaan kedua kita tampung dulu pemirsa di rumah, nanti kita jawab sekalian Ustadz ya. Yang kedua siapa Bu? Oh ya. Kayak kembar gini kuliah Ibu. Sini Ibu ya. Oh, Masya Allah. Masih depan sedikit lagi. Ya. Sini. Kamera. Keren. Ya. Sama tadi perkenalkan nama Ta, tinggal di mana, Majelis Taklim Ta ini namanya apa, jabatannya apa, tak berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ustaz penceramah, Ibu Ketua Majelis Taklim, dan yang paling kami hormati Bapak host daripada Gajah Duduk. Aplaus lagi untuk Bapak host Gajah Duduk. 2 juta. Mewakili temanku tadi Pak yang lupa bilang terima kasih sama kita. Iya, tidak apa-apa Bu, selalu coba gitu. Iya, perkenalkan diri, saya Nurdiana Pak. Saya juga seorang guru. Iya, saya mengajar di Asadia Layang 170 di Jalan Tinumbu. Oh, Lamur Tinumbu dekat. Iya, berdekatan. Iya. Beda kalau Pare-Pare jauh ya. Iya, beda. Iya. Singkat barangkali. Iya, Ibu. Anak tetap ya. Anaknya orang banyak juga karena saya seorang guru. Oh, Masya Allah. Banyak aku rasa sini. Alhamdulillah. Itu bilang jodoh tidak kemana. Ibu kakak dia. Alhamdulillah. Lillah. Silakan Ibu.
Makasih banyak Ustaz. Iya. Ada yang sedikit yang saya Sedikit gini? Iya sedikit Pak. Iya. Iya. Sehubungan dengan 4 hal yang harus dimiliki oleh seorang Muslim. Iya. Ada kasus seperti ini Ustaz. Dah sedikit nih, Iya. panjang. Kalau salah, panjang ini. Ada saya punya keluarga dulu di kampung, saya selalu kunjungi Ustaz. Iya. Tahun berapa itu dulunya? Iya, masih kuliah Kak. Oh, Ini. lama-lama. Saya suka bertanya-bertanya biasa sama Iya. Itu orang tua di kampung dia istighfarnya katanya sempajan tepetu menurut pemahamannya beliau. Tidak sholat tetapi rajin bersedekah. Iya, rajin bersedekah. Ada yang aneh ini Ustaz, kebetulan ibu saya mau pulang dari kampung kan. Dia bilang jangan maki dulu pulang nak. Karena kalau pulang ke Makassar, capek-capek lagi tuh kembali ke sini. Iya, begitu bahasanya. Yang menjadi pertanyaan bagi saya karena 4 hal yang harus dimiliki oleh seorang Muslim, kemudian dia tidak salat, mengapa bisa dia mengetahui dirinya bahwa besok pagi itu subuh dia meninggal? Dia meninggal. Ini yang menjadi tanda tanya. Kira-kira bagaimana ini Ustaz menurut 4 hal yang dihubungkan dengan 4 hal yang harus dimiliki oleh seorang Muslim? Begitu barangkali Ustaz. Ya. Terima kasih. Ya. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa Ibu ya. Dari Dokter Ibu Rahma, Ibu Nurian. Pak Ustaz mau jawab atau biarkan saya menjawab? Ini kalau saya jomblo, kita mau jomblo selesai. Saya kan Pak Ustaz Tawadar. Memang itu jodoh tidak kemana memang Pak. Sebentar catat nomor tabu. Ketawa pakai dulu. Ada tahu Ibu ketawa tapi tidak mau. Di sana jadi ketawa gitu yang selesai nah. Iya. Coba ketawa dulu Bu. Ya, kasih kita. Kalau kita ketawa tetap ingat Allah supaya jadi orang bahagia. Insya Allah ini semua orang bahagia semua ini. Insya Allah. Pertanyaan yang pertama dulu. Saya kan seorang guru, Ustadz. Zikir yang banyak itu yang bagaimana? Betul. Iya. Ketidak sempak itu zikir la ilaha illallah 1000 kali, 10.000 kali kan? Mengajar, jadi Ustaz. zikir itu bukan cuman lafziyah saja, bukan cuman lafaz. Lafaz itu ada waktu-waktu tertentunya, itu namanya riyadhah, untuk latihan. Kita butuh lafaz. Ya, kita butuh lafaz mungkin 300 kali dalam sehari, 500 kali dalam sehari. Itu riyadhah untuk melatih diri kita untuk senantiasa berzikir. Tapi ibu-ibu mengajar itu sudah zikir. Masya Allah. Ya. Kita hadapi anak-anaknya orang, lihat ke ini ciptaannya semua Allah ini. Jadi kalau mau kita pikir ki. Sebab ciptaannya Allah itu yang kita hadapi. Akan bisa dipakai zikir. Kemudian kita mengajar kita, ya Allah tidak ada ilmuku kalau bukan engkau yang mengajarkan saya. Zikir kan? Justru zikir dengan perbuatan ini yang lebih baik. Masya Allah. Jadi itu ketika kita mempelajari ilmu akidah di pesantren itu ada namanya iqraru bil lisan wa amalu bil jawarih. Diikrarkan melalui lisan dan diamalkan melalui anggota tubuh. Jadi tasdiqun fil qalbi, dibenarkan di dalam hati. Jadi zikir itu 3. Ada pakai lisan, ada pakai hati, ada perbuatan. Paham Bu? Ya, jadi bukan cuma lisan ya. Jangan di sini lagi. Tidak ada zikir kita sana ya, saya lempar-lempar namamu. Siapa tahu begitu dia keluar lihat gunung, Masya Allah luar biasa Allah ciptakan gunung. Ya, begitu lihat ustaz, Masya Allah luar biasa Allah ciptakan ustaz. Begitu lihat host, Masya Allah luar biasa lihat host. Iya. Tadi ada Nabi bilang host sarung gajah duduk, kenapa rajanya gajah duduk? Balas si Bang Ica. Gajah itu tadi berdiri, bukan duduk. Iya, bukan duduk berdiri. Iya, saya saja. Yang kedua, pertanyaannya Ibu. Ini keren Ustaz. Ini ada di kampungnya Bering.
singkat tapi panjang sampai di masjid 99 kubah. Karena sedikit Ustaz. Ya. Tapi dari dahulu sudah disebut sampai sekarang. Ya. Jadi dia ini tidak sholat. Ya. Ya. Rajin bersedekah karena dia punya keyakinan sembahyang tamat tepu. Ya tak tamat petu. Ah, itu bahasa Bugis. Kalau bahasa Makassar, sembahyang tamat tepu. Ah. Sholat yang tidak ada putusnya, tapi kok bisa dia tidak sholat kemudian mau meninggal dunia dia tahu besoknya dia meninggal dunia. Bisa saja Bu, biar orang kafir bisa jina tahu bilang subuh meninggal ya, biar bilang mau mati bisa, karena memang ketika kita mau meninggal dunia itu ada 100 hari sudah didatangi malaikat maut, 40 hari didatangi lagi, 7 hari didatangi lagi, 3 hari didatangi lagi, 1 hari didatangi lagi, 1 jam sebelum meninggal didatangi lagi. Jadi bisa saja. Tetapi apakah selamat dia atau tidak? Ini yang tahu hanya Allah, karena masih ada amal solehnya dan dia orang muslim. Tapi ingat, as-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Sekalipun kita meyakini itu yang namanya itu sembahyang tamat tapu Bu, sudah saya bahas yang lalu. Salat yang tidak ada putusnya itu maksudnya ketika kita selesai melaksanakan salat, apa yang dilakukan di dalam salat diamalkan di luar salat. Di dalam salat ada zikir, di luar salat kita zikir. Di dalam salat ada baca Quran, di luar salat baca Quran. Di dalam salat ada gerakan ruku, artinya tunduk, tawadu. Di luar salat kita tawadu. Di dalam salat ada sujud, kita sama-sama hamba, sama-sama semua sujud. Pejabat yang bukan pejabat, orang kaya, orang miskin, semuanya sujud. Yang dia pakai sujud adalah kepalanya, itu menandakan bahwasanya kita semua adalah hamba Allah. Ketika kita di luar salat begitu juga. Saya majaki sama-sama jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya sembahyang tamat Tapi tapu. Ustaz, saya potong sekali sedikit. Apakah ini termasuk yang kategori ada dulu orang dulu ya? Kan ibu tadi bilang orang dulu. Ya. Itu nama tarekat ya? Ya. Tarekat. Ini termasuk itu? Iya. Kategori Mungkin itu. ada keyakinannya beliau karena mungkin beliau belum belajar ilmu sholat. Ya akhirnya dia tidak sholat. Ada Tapi juga dia kayak gini berbuat Ustaz. baik. Ada juga dulu ada almarhum ya, nenek atau kakek. Itu kalau dia duduk seperti ini, diam pas sudah azan, itu kayak sudah sholat ya katanya. Ya itu. Itu termasuk- Karena orang tua dulu tak itu jangan langsung salahkan kasihan. Karena itu tonji kodong nada apa. Ya. Waktu belajar begitu mau bahas tentang bab sholat, ini ulama yang datang dari Timur Tengah berangkat mi. Padahal tadi Nabi bilang, biar itu duduk kau sembahyang jika pulang mi. Tidak selesai pembahasan Itu yang sholat. begitu, Akhirnya itu mi kodong nada apa. Jangan kisahkan ini nenek-nenek. Nabi bilang, enak kita tuh aku dongo ji. Jangan. Begitu ya Ustaz. Tidak bisa. Jadi apakah mereka disiksa nanti di hari kiamat? Belum tentu. Ya. Karena belum belajar. Kecuali sudah ini ibu-ibu kasih bentar bilang, saya biar duduk kak sembahyang. Ya. Itu namanya alpiti-pitiu. Ya, kita kan ini harus melaksanakan syariat. Tetap kita kalau kita tarekat bagus lagi. Jadi dilaksanakan syariat, dilaksanakan tarekatnya supaya bisa mendapatkan hakikat di dalam ibadah. Amin. Kesimpulan dari ceramah kita, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kalau kita mengaku kita adalah muslim sejati, mesti lakukan 4 perkara ini. Yang pertama memperbanyak zikir, yang kedua tunduk patuh menjalankan perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan Allah, yang ketiga memperbanyak membaca Al-Qur'an ya, karena Al-Qur'an itu adalah pedoman hidup kita. Yang terakhir, usahakan kalau kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, apalagi kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak bersedekah supaya kita terhindar dari sifat seke atau bakhil. Dari masih dari sifat setan. Kita kembalikan kepada meja. Terhindar dari sifat seke. Gimana setan? Bahwa setan dalam ini tidak ada setan. Saya lihat Ustaz. Jadi tak kaget kata ibu ke. Saya nak janjang. Tidak ada setan.
Ya sebentar kalau ada orang ustaz bawa pulang jangan bilang kita ini balala, tapi itu ada sedekatan. Tuh. Betul? Cocok Ibu? Bu. Bu. Ibu. Bu Ketua terima kasih ya. Bu, semoga tausiah dari Pak Ustaz tadi ini sama-sama kita masuk ke telinga kanan, keluar telinga. Masuk telinga kanan, keluar telinga. Saya juga masuk telinga kanan, keluar telinga. Saya kiri, sampai berhenti bicara pikir baru kita bilang tidak. Keluar telinga kiri. Jadi jangan keluar lah Ibu ya, disimpan di hati, diamalkan, supaya nanti bisa menjadi syafaat kita diambil masuk ke surga sama-sama. Amin ya Rabbal. Iya, alhamdulillah. Bu, Ibu. Sekali lagi buat pemirsa saya ingatkan jangan lupa ya untuk kunjungi website dari Sarang Gajah Duduk. Di mana Bu? www.gajahdudu.com .com ya. Anda bisa follow Instagram dan Facebook. Follow Instagram. Ada begini. Nah ini zaman togi di sini. Atau ya ini baru ID atau Facebook dan Instagramnya di @gajahdudu_ain. Ini Budi, Bu, dan pemirsa rumah Ibu Ketua, mohon maaf kalau saya salah kata Budi, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kesalahan kelapan milik kita manusia. Sampai jumpa lagi di program berikutnya bersama Sarung Gajah Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.